Umumnya, kita tidak pernah menginginkan untuk membangun rumah yang kecil. Apa yang kita cita-citakan biasanya selalu ingin mempunyai rumah yang besar dan luas. Tapi nasib orang tidak ada yang tahu. Kadang sebagian orang bisa mewujudkan mimpi mereka, kadang sebagian lagi tidak. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan mengulas tentang 1001 ide untuk membangun rumah di lahan yang sempit. Siapa tahu ulasan saya berikut ini bisa mengubah mindset kita bahwa ternyata rumah yang kecil juga sangat mengasihkan loh untuk kita tinggali. Ada banyak sekali ide yang bisa kita gunakan ketika mendesain rumah di lahan yang sempit. Dan faktor yang paling utama adalah bagaimana kita menyiasati desain interiornya. Jika melihat dari struktur bangunannya, kita bisa mulai dengan menggunakan teknik split level. Bagi para subscriber yang sudah lama mengikuti channel ini, mereka pasti sudah paham betul tentang fungsi atau manfaat split level di bangunan rumah yang kecil. Karena pada desain-desain yang pernah saya buat sebelumnya, saya sudah pernah menggunakan teknik ini. Selain itu, hal yang sangat penting adalah menentukan model tangga. Membangun rumah di lahan yang sempit sudah seharusnya mempunyai beberapa lantai. Kadang ruang untuk tangga itu sendiri menjadi momok yang bisa menghabiskan banyak tempat. Oleh karena itu, pola pikir kita tentang tangga harus benar-benar sudah modern. Desain tangga yang kuno akan memakan banyak tempat. Ilmu modern sudah menawarkan banyak sekali referensi tentang model tangga yang sangat efektif untuk digunakan di rumah yang kecil. Bahkan mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan yang bisa menghemat banyak tempat. Selanjutnya adalah dinding atau sekat antar ruang. Kadang pola pikir secara tradisional yang sudah turun-temurun membuat kita berpikir bahwa baik dinding maupun tangga harus menggunakan bata dan cor. Padahal teknik ini bisa memakan banyak tempat. Teknik seperti itu hanya cocok untuk desain rumah besar di halaman yang luas. Dalam membangun rumah kecil, kita harus pintar-pintar untuk menghemat lahan, termasuk mengakali dinding atau sekat antar ruang. Seperti menggunakan rak-rak sebagai dinding sekat, atau kaca, atau bisa juga hiasan, dan lain sebagainya. Ide yang tidak boleh terlewatkan selanjutnya adalah membuat tempat penyimpanan atau gudang di bawah lantai, atau bisa juga kita sebut dengan tempat penyimpanan di ruang bawah tanah. Tidak perlu terlalu dalam untuk membuat tempat penyimpanan seperti ini. Yang penting adalah akses yang mudah dalam meletakkan barang-barang tersebut. Teknik seperti ini akan cocok jika menggunakan lantai kayu. Ada pepatah bahwa untuk menyiasati rumah kecil, maka ruangan tersebut harus cukup tinggi supaya kelihatan luas. Hal itu tidaklah salah, tapi akan sangat sia-sia jika Anda menerapkannya untuk keseluruhan ruangan. Ruangan yang tinggi tentu saja akan memakan banyak tempat yang seharusnya bisa kita gunakan untuk beberapa lantai. Oleh karena itu, dalam penerapannya kita cukup menggunakannya di ruang-ruang tertentu saja, seperti di ruang keluarga atau bisa juga di ruang tamu. Kemudian ruang-ruangan yang lain masih mempunyai akses terbuka pada ruangan yang ditinggikan tersebut. Selanjutnya adalah furniture. Furniture yang efektif untuk rumah kecil atau di lahan sempit adalah furniture yang multifungsi. Selain fungsi utamanya, furniture yang efisien juga harus bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Anda juga bisa menggunakan furniture yang bisa dilipat sehingga tidak memakan tempat ketika tidak dipakai. Di bagian kamar tidur, Anda juga harus pintar-pintar untuk menyiasati ruangan, seperti menempatkan ruang tidur di bagian atas atau menggunakan ranjang tidur yang bisa dilipat. Dan mungkin kalian tidak begitu familiar karena di sini kita lebih suka tidur dengan spring bed. Tapi di Jepang, mereka tidur hanya menggunakan selimut, sehingga setelah dipakai mereka bisa melipatnya di tempat penyimpanan. Ide-ide lain yang bisa Anda manfaatkan adalah menghias plafon, menggunakan karpet motif berpola yang berulang untuk menambah kesan cerah dan luas, menggunakan cermin, memilih lantai yang berpola strip, memperbanyak kaca pada arah dinding, jendela tirai yang besar,
Dan banyak sekali ide yang tidak akan habis jika saya jelaskan semua di sini. Apa yang paling penting dalam ulasan yang saya berikan adalah supaya kita bisa mengembangkan 1001 ide untuk membangun rumah di lahan yang sempit dari hasil olah pikiran kita yang kita kreasikan sendiri. Saya rasa cukup sekian saja ya perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.